Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam memenuhi tugas mata kuliah kami yang berjudul kewirausahaan ini, saya beranggotakan 4 orang, yaitu saya Migo Octavianda, Fuadatul Nazifa, Arfa Agustin, dan Yolanda Aprizena akan menjelaskan uh, bagaimana rencana kami dalam berjualan atau mempromosikan ide jualan kami yang akan dijelaskan oleh Yolanda Aprizena, Arfa Agustin, dan Fuadatul Nazifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Agustin dengan NIM 2321069 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rencana bisnis Basreng Pedas. Poin pertama mengenai latar belakang. Yang menjadi latar belakang kelompok kami untuk memulai bisnis Basreng Pedas ini adalah semakin berkembangnya zaman dan teknologi membuat orang-orang berlomba-lomba untuk bisa melakukan berbagai hal di dalamnya, terutama bidang bisnis. Untuk itu kami ingin mencoba menjalankan bisnis, salah satunya bisnis kuliner. Kenapa kami memilih bisnis kuliner? Karena di zaman sekarang bisnis kuliner itu merupakan bisnis yang sangat populer dan menjanjikan. Karena adanya perkembangan teknologi, kami juga ingin bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk bisa mempromosikan bisnis kami, yakni dengan mempromosikannya secara online. Yang kedua, visi misi. Visi bisnis Basreng kami adalah untuk bisa membuat cemilan yang dapat diminati oleh berbagai kalangan. Misinya, kalau untuk misi, kami berusaha untuk bisa membuat cemilan yang bisa diminati oleh berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Materi selanjutnya mengenai tujuan. Yang menjadi tujuan kelompok kami dalam menjalankan bisnis Basreng Pedas ini adalah untuk bisa memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan pendidikan bahasa Inggris, dan selain itu kami ingin mencoba keluar dari zona nyaman dengan melakukan hal yang berbeda, yakni melakukan bisnis Basreng ini. Sekian dari penyampaian materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Yolanda Aprizena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Aprizena dengan NIM 2321083. Saya akan menjelaskan aspek rencana penjualan dan strategi pemasaran. Dari aspek rencana penjualan, kami mentargetkan penjualan Basreng kami itu kepada masyarakat luas, terutama kepada anak sekolah, karena ternyata yang menyukai cemilan seperti Basreng ini diminati oleh anak sekolah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan basreng enak dan berkualitas yang baik agar supaya konsumen merasa puas. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan sistem online dan offline. Online tentu saja menggunakan sosial media. Kalau offline kami membuat logo atau brosur yang bisa disebar kepada orang-orang, atau menitipkan basreng kami ini kepada toko-toko atau supermarket terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuadatul Nazifa dengan NIM 2321090. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Di sini kita memakai bahan bakso, cabai bubuk, daun jeruk, dan minyak goreng. Langkah pertamanya yaitu kita memotong-motong bakso dengan tipis, kemudian kita goreng, kemudian tiriskan, dan selagi bakso tadi masih sedikit panas, kita campurkan cabai bubuk dan daun jeruk. Setelah itu diamkan beberapa menit agar basrengnya dingin, kemudian kita kemas. Untuk kemasannya di sini kita memakai kemasan plastik instan, dan yang rencananya nanti kita memakai stiker untuk sebagai hiasan. Dan untuk kapasitas produksi produk kami, rencananya kami akan menargetkan 30 bungkus basreng per harinya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia,
Dalam menjalankan bisnis Basreng Pedas ini, kami sebagai pemilik usaha langsung bekerja terlibat dalam proses produksi, di mana tiap-tiap anggota mendapatkan tugasnya masing-masing seperti juru masak, promosi, pemasaran, dan proses produksi. Untuk sistem kompensasi, kami tiap bulannya merencana untuk bisa memberikan tunjangan kepada tiap-tiap anggota apabila target penjualan kami melebihi target yang kami tentukan sebelumnya. Selanjutnya, materi mengenai keuangan. Di dalam pembahasan keuangan terdapat poin-poin utama. Yang pertama, biaya investasi atau perawatan. Biaya ini merupakan biaya yang kami sediakan untuk menjadi modal usaha kami seperti kuali, pisau, dan alat-alat yang menunjang proses produksi kami. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap ini berupa biaya yang pengeluarannya itu tetap dan dapat dihitung secara berkala seperti pengurangan gas, pengurangan minyak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang kami keluarkan untuk menyediakan bahan-bahan baku Basreng Pedas seperti bakso, bumbu-bumbuan, dan lainnya. Dan yang keempat adalah biaya operasional. Untuk biaya operasional ini merupakan penjumlahan dari total biaya tetap dengan biaya variabel. Yang untuk dalam menjalankan bisnis kami ini, biaya operasional yang kami tanggung senilai 235.000. Selanjutnya biaya pendapatan. Perharinya kami menargetkan untuk bisa menjual 30 bungkus Basreng Pedas seharga 3.000 sampai 5.000. Sehingga telah kami hitung-hitung sebulannya kami bisa mendapatkan uang senilai Rp4.500.000. Selanjutnya keuntungan. Keuntungan disebut juga dengan laba. Perhitungannya itu total biaya pendapatan atau penjualan dikurang dengan total biaya operasional, yang mana setelah kami hitung-hitung keuntungan yang bisa kami dapat dalam penjualan Basreng Pedas ini sekitar 3.750.000. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.